Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila abdul Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal katibin wasyuhada'i wal awliya'i was sholihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasair sadati sufiyatil muhadditin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wal muqarrabin fiddin wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fiddin lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadrati Nabiyillah Khidir Baliyatin Milkan alaihi salam hadrati sultanul awliya wa a'lam kutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sabahaddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibul Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samad Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karfi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Musdoni
Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Tolha Alisabu, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekhina, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa akhirina anhum. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati Syekhina wa Maulana Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bedul, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syad Hidayatillah Bahbu Sangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Mulia, Sunan Gunung, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumada Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Uli Batu Ampar, Mbah Yusuf Palehangat, Mbah Maksum Nasem, Mbah Sambu Nasem, Mbah Hasim Ash'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munari, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdul Rahman bin Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansur bin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Ahmad Suci, Syekh Al-Muhi, Syekh Abdul Iman Eyang Moroswara, Raden Arya Wiratandata, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Atem Tasom, Ustadzila Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Daud bin Ja'far, Guru Mansuri bin Nursor, Raden Arya Pandangan, Mbah Kandung, Raden Ibrahim, Raden Sa'irin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illa min masyarikil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhihi wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Anallahu karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بنية الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة وجلب الرزق ونفع البلاء لنا ولأهلنا ولقرابتنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه شهر رمضان وبجاه أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Teman-teman dari Robebek kemana Omar? Lah, hujan kayak. Ini orang-orang belakang belum ada nyampe juga nih. Bang Joman, Bang Tony, Bang Taufik pada. Apa udah lebaran duluan kali ya? Pulang kampung. Nah kalau nggak cuma pulang kampung, yang orang kampungnya pada kemari. Halaman berapa Ustaz bacanya? 133. Yang pasal baru ya. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 133, yang pakai cetakan kitab berapa? 29. Bang Tony mana Bang Komeng? Belum nyampe. Kagak nyampe emang kan? Macet. Keganjel bininya apa gimana? Apa Bang Heri? Ya yang tunggu ya. Pak Tuan tunggu. Bang Uri udah. Pak Guru udah, Bang Guru. Bang Budin, Bang Jamal udah. Bang Kami, Bang Hendrik udah. Bang Manta, Bang Yudin, Bang Andi, Bang Dukun, ketemu Bang Dukun. Sadasir udah. Bang Waruk, Bang Komeng, ada kita Bang Komeng. Bang Rijal ketemu Bang Rijal. Halaman 29 Bang Rijal. Ibu-ibu belakang ketemu. Kang Asep udah lama Kang Asep? Kang Asep namanya ya? Kang Asep namanya? Hah? Oh Saiful, lupa saya. Bang Taufik mana Bang Dika? Kagak nyamper kagak?
Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Tahu Ustaz? Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-faslut talitu al-lisan. Pasal yang ketiga yaitu takwa pada lidah. Thumma 'alaika bihifzil lisani wa dabtihi wa qaidihi fa innahu ashaddul a'dha'i jimahan wa tughyanan wa aktaruha fasadan wa udwanan. Thumma 'alaika, kemudian kewajiban atasmu, bihifzil lisani, menjaga lidah, wa dabtihi, dan mengikatnya, menahannya, wa qaidi, dan mengikatnya. Fa innahu ashaddul a'dha'i jimahan wa tughyanan. Karena lidah itu merupakan anggota badan yang paling banyak kesalahannya, yang paling sering berbuat kesalahan, wa tughyanan, dan kekeliruan. Wa aktaruha fasadan wa udwanan, dan yang paling banyak menyebabkan kerusakan dan permusuhan. Kenapa kita harus menjaga lidah? Karena lidah itu paling sering keplesetnya dan kelirunya. Yang kedua, lidah itu paling sering menyebabkan kerusakan dan permusuhan. Kamu sih, begitu ya? Walaqad rawaina an Sufyan bin Abdullah annahu qala, dan sungguh telah meriwayatkan kepada kita dari Imam Sufyan bin Abdullah bahwasanya beliau berkata, sahabat berarti ya, sahabat Sufyan bin Abdullah, bahwasanya beliau berkata,
Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ma aktaru ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, apa yang paling kamu takutkan dariku? Apa yang paling kamu takutkan dariku? Fa akhadha alaihi salatu wassalamu bi lisani nafsihi tsumma qala hadza. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengambil lidahnya, kemudian beliau bersabda ini. Bang Budi. Sahabat Sufyan bin Abdullah bertanya, ya Rasul, yang paling engkau takutkan dariku itu apa? Rasulullah narik lidahnya sambil nunjuk ini, yang paling ditakutkan. Abang Sahabat Sufyan bin Abdullah. Apa aja? Dah, Pak Juju kapan nyampainya Pak Juju? Nggak kelihatan kisah, kagak ada hawa-hawanya. Kali gitu Pak Juju datang branding kita nih. Udah tuh. Wa'an apa Kiai? Lidah ini bahayanya apa sih? Ntar Kiai. Baru mulai. Orang kagak sabaran aja. Wa'an Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala annahu qala inni wajadtu nafsi tahtamilu mu'natas sawmi fil harri syadidi bil basrati wala tahtamilu tarka kalimatin la ta'niha. Dari Imam Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala bahwasanya beliau berkata, inni wajadtu nafsi tahtamilu mu'natas sawmi. Aku mendapati diriku ini kuat menahan beratnya berpuasa di cuaca yang sangat panas di kota Basra. Diriku ini mampu kuat puasa di saat lagi panas-panasnya. Wala tahtamilu tarka kalimatin la ta'niha. Tapi dia tidak mampu meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat baginya. Buat puasa kuat dari pagi sampai maghrib kuat puasa, kagak makan, kagak minum, kagak ngerokok, kagak ngopi, kuat. Tapi buat ninggalin satu kalimat yang nggak ada gunanya nggak bisa, berat. Waduh. Pokoknya kalau cuma puasa, kagak makan, kagak minum doang, banyak orang yang kuat. Tapi puasa lidah, jaga mulut, susah. Ngapa begitu? Ngapa begitu? Iya. Ini seorang Imam Yunus bin Ubaid. Fa'alaika idan bitahaffuzi jiddan wa badlil majhud. Maka kewajiban atasmu jika demikian bitahaffuzi jiddan, dengan betul-betul menjaga lidahmu, wa badlil majhudi, dan mengerahkan seluruh tenagamu untuk menjaga lidah.
Gimana Ustaz? Udah tuh jelas. Wa naquru khamsata usulin, dan kami akan menjelaskan 5 dasar alasan kenapa kita harus menjaga lidah. Ahaduha, yang pertama, marwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an annabna adama idza asbaha bakaratil a'dha'u kulluha ilal lisani wa qulna nanshurukallaha an tastaqima fa innaka in istaqamta istaqamna wa in iwajajta iwajajna. Alasan yang pertama, apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya manusia apabila dia bangun dari tidurnya pagi hari, bakaratil a'dha'u kulluha ilal lisani, semua anggota badannya ngadep kepada lidah. Apa mau? Ngadep. Laporan sama lidah. Apa Ustaz? Sebelum ngapa-ngapain semua anggota badan nemuin lidah dulu. Wa qulna, dan mereka berkata, nanshudukallaha an tastaqima, kami memohon kepada Allah agar hari ini kamu menjadi anggota badan yang lurus, yang benar. Nanshudukallaha an tastaqima, kami memohon kepada Allah agar hari ini kamu menjadi anggota badan yang lempeng, yang benar. Fa innaka in istaqamta istaqamna, karena kalau kamu benar maka kami semua ikut benar. Kalau kamu lurus, kami semua ikut lurus. Wa in iwajajta iwajajna, kalau kamu bengkok maka kami semua ikut bengkok. Pokoknya komando semua ada pada lidah. Kalau lidahnya lempeng, anggota badan yang lain lempeng. Kalau lidahnya bengkok, anggota badan yang lain bengkok. Gimana Bang? Hah? Iya, komandannya lidah. Hah? Bersenandung. Memohon. Ya makanya kalau ngapalin kamus jangan cuma satu Bang Haji, banyak gitu. Qultu wal makna fihi, aku katakan dan maknanya seperti itu. Ini bukan kiasan tapi yang benar-benar. Wallahu a'lam. Anna nutqal lisani yu'attiru fi a'dha'il insani bit taufiqi wal khidlani. Dan Allah Maha mengetahui bahwasanya apa yang diucapkan oleh lidah yu'attiru fi a'dha'il insani, membekas di semua anggota badan, bit taufiqi wal khidlani, baik itu taufiknya maupun kehinaannya. Kalau lidah kita dapat taufik, maka anggota badan kita pun semuanya dapat taufik. Kalau lidah kita melakukan sebuah perbuatan hina, maka semua anggota badan kita pun akan melakukan perbuatan hina.
Makanya semua kuncinya ada di lidah. Gimana Mang Haji? Ini belum ke hati, ini baru lidah doang. Yu'akkidu hadzal ma'na ma ruwiya an Malik bin Dinar annahu qala idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Memperkuat penjelasan ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Dinar, bahwasanya beliau berkata, idza ra'aita qasawatan fi qalbika, apabila kamu mendapati hatimu keras, apabila kamu melihat hatimu keras, wa wahnan fi badanika, dan badanmu lemah, sakit-sakitan, wa hirmanan fi rizkika, dan rizkimu empret-empretan. Enggak usah tahu. Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika, maka perlu kamu sadari bahwa kamu itu terlalu banyak mengucapkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya, yang menyebabkan hati kita keras, badan kita lemah, sakit-sakitan mulu, dan rezeki kita empret-empretan. Penyebabnya satu, karena kita kebanyakan ngomong yang kagak ada manfaatnya. Udah tuh Ustaz, jadi paham udah penyebabnya. Abang Hendrik, penyebabnya karena kita kebanyakan ngomong yang gak ada gunanya. Pak Guru namanya Pak Guru. Yang berbagai macam rezeki. Tadi kalau badan udah ada tuh, rezeki badan udah disebutin kan. Wa wahnan fi badanika, badan kita jadi sakit-sakitan. Artinya rezeki dari badan kita dicabut oleh Allah. Hah? Gitu. Ya kan bukan cuma ngomong doang dia mah, ngajarin orang. Meskipun dianya sendiri juga belum tentu ngamalin. Bukan yang ngomong yang gak ada manfaatnya, bukan. Ya logikanya aja dah. Aturan pagi-pagi kita berangkat kerja, kita gawe, pergi kemana kita nyari duit, cuma gara-gara kebanyakan ngobrol, ngopi sama temen, atau dapat duit jadi kagak duit, jadi ya ngomong. Jadi ngobrol ngopi kerjaannya, nggak ada begawe. Gara-gara kebanyakan ngomong, jadi rezekinya sempit, berat-beratan. Apa Ustaz? Makanya akur dah Bang Awing, Bang Hendrik, Bang Mas Wahyu, sudah tiga ngobrol aja gitu. Bang dia bisa. Iya, kemudian minimal kalau lagi sakit mau udah kagak banyak ngomong, dia ngomong kagak enak udah teguran, jangan pengen ngomong udah. Gimana Ustaz? Penyebabnya tuh, kalau sekarang rasanya rezeki kita empret-empretan, berarti penyebabnya satu, karena kita kebanyakan ngomong yang gak ada gunanya. Udah tuh, jelas. Wal aslut tani, dasar yang kedua, hibzu waktika, menjaga lidah sama dengan menjaga waktumu.
Fa inna aktsara ma yatakallamu bihi insanu min ghairi dzikrillah ta'ala. Karena kebanyakan yang diucapkan oleh manusia itu semuanya selain zikir kepada Allah Ta'ala. Aturan kalau kagak banyak ngomong mah dia banyak zikirnya. Gara-gara banyak ngomong zikirnya jadi sedikit. Anak kebanyakan ngomong. Udah urusan apa aja? Fa'alal aktari yakunu damban yus'alu anhu wa 'alal aqalli yakunu lagwan yadi'u bihil waktu. Efek paling buruknya karena kita kebanyakan ngomong, yakunu damban yus'alu anhu, munculnya dosa yus'alu anhu, yang muncul darinya. Wa 'alal aqalli yakunu lagwan yadi'u bihil waktu. Dan efek minimalnya yakunu lagwan yadi'u bihil waktu. Maka apa yang kamu ucapkan itu sia-sia dan akhirnya kalian menyia-nyiakan waktu. Paling buruknya karena kita kebanyakan ngomong, akhirnya kita jadi banyak dosa. Atau minimal paling kagak kita jadi buang-buang waktu karena kebanyakan ngobrol, kebanyakan ngomong. Jarak jauh. Iya, ngobrol-ngobrol juga namanya Pak Guru. Meskipun cuma lewat WhatsApp, Facebook gitu, tetap aja ngobrol-ngobrol juga namanya. Harusnya kita bisa ngerjain hal lain yang lebih bermanfaat, ujung-ujungnya waktu kita cuma habis gara-gara itu. Cuma buat itu doang. Awal. Wa dzukira anna Hasan bin Abi Sinan marra ala ghurfatin buniyat faqala mundukam buniyat hadhihi thumma aqbala ala nafsihi wa qala ya nafsil ghururah tas'alina amma la ya'nika wa aqabaha bi shaumi sanatin. Pernah juga diceritakan bahwasanya Imam Hasan bin Abi Sinan melewati satu bangunan yang baru didirikan. Faqala, dia ngomong, mundukam buniyat hadihi, mundukam buniyat hadihi. Lah, ini rumah kapan dibangunnya? Nanyanya begitu. Apa itu? Tumma aqbala ala nafsihi, kemudian dia menghadap kepada nafsunya. Wa qala, dan dia berkata, ya nafsil ghururah, wahai nafsuku yang penuh tipu daya, tas'alina amma la ya'nika, kenapa kamu bertanya sesuatu yang gak ada manfaatnya buatmu? Nanti bangunannya pakai tanyain nih, boleh kapan dirinya? Atau udah jadi aja? Emang ada gunanya buat kita gitu?
Apa itu orang begitu amat ya? Emang ada gunanya buat kita nanya begitu? Wa aqabaha bisawmi sanatin. Gara-gara hal itu dia hukum dirinya berpuasa 1 tahun. Nah iya, ngapain sih pakai nanya begitu? Ada gunanya kagak buat kita? Hah? Lah kita puasa berapa tahun nih kudunya? Apa yang ditanyain? Bahayanya mulut di situ. Suka nanyain hal-hal yang gak ada gunanya buat kita. Itu orang apa lagunya Bu Gono? Itu agak gunanya itu Bang Kaping. Pakai nanya. Susah amat. Kultu aku katakan, faya tuba lil muhtammina bi anfusihim wa ya waihal ghafilina alladziina khalaqul idara wa arkhul inaa wallahul musta'an. Aku katakan betapa beruntungnya orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Waya waihal ghafilina, dan betapa celakanya orang-orang yang lalai. Alladzina khalaqul idara, yang dia itu membongkar pagarnya. Wa arakhul inana, dan mengendurkan ikatannya. Maksudnya membongkar pagar mulut. Apa Ustaz? Ya kan mulut kita kan pagarnya 2. Apa Ustaz? Waktu ada sahabat yang banyak ngomong depan Rasul nanya, kam duna lisanika min hijabin, ada berapa sih emang aling-aling yang ngalingin lidah? Pakola, orang itu jawab, syafatai wasnani, 2 bibir sama gigi ya Rasul, pagernya itu. Apa maka nalaka fi dzalika ma yaruddu kalamaka? Emang 2 pagar itu kagak ada yang bisa nahan omongan pisan apa? Apa namanya? Itu yang giginya masih rapat, apalagi giginya pada bolong udah. Pagar lidah kita tuh ada 2, bibir sama gigi. Itu aja masih nyeplos mulu. Makanya di sini Imam Ghazali bilang, alladzina khalaqul idar, orang-orang yang membongkar pagar lidahnya. Gimana Ustaz? Wallahul musta'an, dan kepada Allah kita mohon perlindungan. Hah? Maksudnya dia nggak suka komentar tentang kondisi orang lain bagus. Ini kan kita ngeliat orang hitam, kita komentar, tuh orang hitam amat ya. Ngeliat orang tinggi, pendek, kita komentar, tuh orang tinggi amat ya, apa lancip banget gitu. Apa jadi komentarin? Padahal gunanya kagak ada buat kita gitu. Ya kayak tadi nanya, ini bangunan kapan dirinya ya? Apaan? Lah barusan saya sebutin Mang Haji, membongkar pagar. Lah apa ya?
dan melepaskan ikatan, mengendurkan ikatannya, ikatan dari giginya, aturan bibirnya diikat rapat-rapat, ini dikendorin, jadinya ablak mulu jadinya, apa jadi kata? Apa kami? Betapa beruntungnya orang yang memperhatikan dirinya sendiri, artinya nggak banyak komentar tentang keadaan orang lain, bukan egois artinya, bukan. Ya kebanyakan kita kan isi-isi komentar, apa aja dikomentarin kita mah. Gimana Ustaz? Walaqad shadaqal qailu wa ahsana biqaulihi. Sangat benar ucapan seorang pujangga dan betapa indah ucapannya. Waqtanim raq'ataini fi zulmatil laili idza kunta khaliyan mustarihan. Wa idza ma hamamta bil lawi fil batili faj'al makanahu tasbihan. Faluzumus sukuti khairun minan nutqi wa in kunta fil kalami fasihan. Waqtanim raq'ataini fi zulmatil laili, dan kerjakanlah 2 rakaat di gelapnya malam. Idza kunta khaliyan mustarihan, apabila kamu sedang sendirian, mustarihan dan sedang santai. Wa idza ma hamamta bil lagwi fil batili, dan apabila muncul keinginan di hatimu untuk mengucapkan hal-hal yang sia-sia, mengucapkan kata-kata yang sia-sia, bahkan mengarah kepada kebatilan, faj'al makanahu tasbihan, maka tukar niatmu itu menjadi tasbih. Kalau muncul keinginan di hati kita untuk berkata yang sia-sia, gantilah ucapan itu dengan tasbih. Tukar dengan tasbih. Jadi setiap kali kita mau ngomong yang enggak ada gunanya, langsung kita alihkan ke tasbih. Faluzumus sukuti khairun minan nutqi, maka membiasakan diri untuk diam lebih baik daripada berbicara. Wa in kunta fil kalami fasihan, sekalipun kamu fasih dalam berbicara. Gimana mau? Sekalipun kelihatannya kita fasih kalau ngomong, mendingan diem dibanding sering berbicara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kalau ngomongin ngaji, ngomongin usaha kita, dagangan kita, pekerjaan kita, itu masih ada nilainya teman. Tapi kalau yang nggak ada manfaatnya, ngalor ngidul, mending nggak usah udah. Gimana Bang Edi? Ya sholat sunnah aja, 2 rakaat. Mau Bang Edi? Jelas tuh. Bang Pudin nggak nambahin lagi? Mau jawaban nggak? Ini mah lagi ngaji mau ngomong, jangan nggak ngomong. Ntar habis ngaji baru ngomong. Wal aslut talitu, dan dasar yang ketiga, alasan kenapa kita harus menjaga lidah, hifzul a'malis sholihati, karena dengan menjaga lidah kita bisa menjaga perbuatan-perbuatan yang baik.
Fa inna man lam yasun lisanahu wa tarol kalama yaqulu la muhalata fi ghibatin nasi. Karena orang yang tidak menjaga lidahnya wa tarol kalama dan banyak omongnya yaqulu la muhalata fi ghibatin nasi, dia akan terjerumus ke dalam menggibah orang lain. La muhalata, tidak hayal lagi. Sudah barang pasti dia akan terjerumus ke dalam ngomongin orang lain. Meskipun awalnya lempeng, lama-lama bengkok gitu. Apa nih Kak? Kama qila man katuro lagotuhu katuro sakotuhu. Sebagaimana diucapkan oleh ulama, man katuro lagotuhu katuro sakotuhu. Orang yang banyak lugutnya, banyak gatelnya. Orang yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Jangan ditulis Bang Awing, banyak lugutnya lagi tadi. Orang yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Jangan ditulis beneran. Udah tulisan. Wal ghibatu hiya sa'iqatul muhlikatu lit-ta'ati. Dan ghibah itu merupakan api yang menghanguskan perbuatan taat. Kita ibadah capek-capek dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi. Tahu-tahu kita ngomongin orang, ya hangus sudah. Hangus, abang guys. Habis sudah, kagak ada sisanya pisah. Majuan bang guys, majuan. Lah, ada Bang Ipul itu. Kapan nyampenya Bang Ipul? Alamatila, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang ulama, inna matala man yagtabun nasa matalu man nasoba man janiqon fahuwa yarmi bihi hasanatihi syarqan wa ghorban yaminan wa shimalan. Perumpamaan orang yang menggibah orang lain bagaikan orang yang membuat sebuah ketapel. Manjani ketapel. Sepletan. Ketapel kayak paham lagi. Sepletan apa selepetan? Diselepet bukan. Fahuwa yarmi bihi hasanatihi syarqan wa ghorban yaminan wa shimalan. Dengan ketapel itu dia lemparkan kebaikan-kebaikannya ke timur, ke barat, ke kanan, ke kiri. Apa Ustaz? Bang Awing ngomongin Mang Ma'ruf, berarti kebaikannya dilemparin ke Bang Ma'ruf. Ngomongin Mas Wahyu, kebaikannya dilemparin ke Mas Wahyu. Orang yang menggibah orang lain sama saja seperti orang yang membuat ketapel. Kalau yang buat perang apa itu Ustaz namanya? Yang buat ngelemparin batu. Bandul. Bulan granat, bom deh. Oh, bandul ya? Sama dah, model kayak ketapel juga.
Kalau bandel mah langsung gede buangnya. Apa bandel? Iya ada. Itu orang yang gibah kayak begitu umpamanya. Dia ngerjain kebaikan dari pagi, pas sudah malam dia lempar-lemparin. Ngomongin orang dia lemparin ke sono. Apa Ustaz? Hah? Syarqon wa Ghorban, ke timur ke barat. Ya kemana aja, ke orang yang diomongin gitu. Ya kan, kalau kita ngomongin orang sama aja kita lagi ngasih pahala kita buat orang yang kita omongin, dan kita ngambil dosa dari orang yang kita omongin. Abang, ya justru namanya gibah karena yang diomongin bener. Kalau yang diomongin kagak bener ya fitnah namanya. Emang kalau gibah ya beneran kejadian gibah. Ngomongin keburukan yang beneran terjadi, yang dikerjakan oleh orang lain. Kalau ngomongin keburukan yang sebenarnya tidak dikerjakan oleh orang lain namanya fitnah. Oh, Bang Awi ini ya. Udah tuh, jelas. Makanya jangan suka banyak ngomong. Takutnya malah kita terjerumus ke dalam gibah. Kalau gibah sayang, kita ngerjain kebaikan setiap hari, kita kasih orang. Udahnya kebaikan kita kasih dia, dosa dia kita ambil, itu kan. Makanya jadi orang dia serakah banget, sampai dosa orang diambil juga, serakah banget rupanya. Wa balagona anil Hasani annahu qila ya Aba Sa'id inna fulanan iktabaka faba'ata ilaihi bitobaqin fihi rutabun faqala balagoni annaka ahdaita ilayya hasanatika fa ahbabtu an ukafi'aka. Kami juga mendapatkan sebuah cerita dari Imam Al-Hasan bahwasanya pernah ada yang berkata kepadanya, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id. Jadi Imam Al-Hasan nama panggilannya Aba Sa'id. Inna fulanan iktabaka, ada orang yang ngomong-ngomongin kamu. Faba'ata ilaihi bitobakin fihi rutabun. Maka mendengar ucapan itu langsung dia kirimin orang yang ngomonginnya itu seperti kurma. Apa ngomong? Bang Maruf ada yang ngomong-ngomongin, udah besok kirimin kurma seperti. Apa sih? Iya. Waqala, dan dia berkata, balagoni annaka ahdaita ilayya hasanatika. Aku dapat penjelasan bahwa kalau orang yang ngomongin kita berarti dia lagi ngasih kebaikan buat kita. Fa ahbabtu an ukafiaka, saya pengen membalas kebaikannya. Nah, kita dikasih kebaikan gitu. Jangan marah Bang Omi kalau dia ngomongin. Udah kita balas. Kirimin jeruk sekilo, makasih ya Bang udah bagi kebaikan saya. Udah bagi pahala. Apa Heri? Jangan pakai marah kalau ada yang ngomong-ngomongin, biarin aja. Jangan pelit, apalagi yang berdosa, jangan pelit. Makan kudunya kayak Imam Hasan begini, terima kasih. Dikirimin kurma seperti langsung. Terima kasih ya udah ngomongin saya, udah ngasih saya pahala. Hah? Wah, adem banget sih.
Yang dianterin korban juga mikir-mikir besoknya mau ngomongin kayak baik orangnya. Gitu aja. Nggak usah dibalas. Kalau ada yang ngomongin kita, transferin duit 1 juta. Lapor seperti Pak Haji, korbannya ajwa lagi. Sekilo aja mahal, lagi seperti. Udah tuh. Wa dzukiratil ghibatu inda Ibnil Mubarak. Faqala law kuntum muktaban lagtabtu ummi fa innaha ahaqqu bihasanati. Pernah ada orang lagi gibah di depan Imam Ibnul Mubarak. Faqala, maka beliau berkata, law kuntum muktaban lagtabtu ummi. Kalaupun saya harus gibah, mendingan saya gibah emak saya. Fa innaha ahaqqu bihasanati. Karena beliau yang paling pas untuk saya kirimin kebaikan, saya kirimin pahala. Kemudian saya ngomongin emak saya ketahuan, saya ngomongin dia, pahala saya diambil sama emak saya, biar emak saya banyak pahalanya, ketahuan begitu. Apa? Daripada ngasih pahala buat orang lain, mendingan kita ngasih pahala buat emak kalian. Caranya pakai gibah. Ya kali kalau sodako mah kita berat. Udah pakai pul besok emak ngomongin aja. Kalau seandainya aku menjadi orang yang suka gibah, mendingan saya gibah emak saya. Ketahuan, karena beliau yang paling layak untuk menerima kebaikan dari saya. Apa Ustaz? Yang ngirimin pahala lewat sodako kapan jarang kita mah. Dan ngirimin pahala pakai gibah aja. Kalau begitu boleh pakai. Kalaupun gitu Pak Haji, kalaupun cara itu dibolehkan, saya mendingan pakai cara itu daripada gibah orang lain, kebaikan saya buat orang-orang dan buat emak. Tapi kan nggak boleh, gibah tetap aja nggak boleh. Gitu Pak Haji. Kalaupun gibah itu dibolehkan, saya mendingan gibah emak saya, ketahuan, saya ngasih pahala buat emak. Tapi kan nggak boleh, namanya gibah tetap aja nggak boleh. Emang kagak mau sodako pisan apa jadi ngirim pahalanya pakai gibah? Kagak modal lagi aja. Nah enak. Kita ngomongin emak, udah dosa emak kita ambilin kan. Pahala kita kasih emak. Cuma kita tetap aja nggak boleh meskipun begitu kayak. Wa dzukira annahu fatahatiman al-asamma lailatan al-qiyam fa ayyarathu zaujatuhu faqala inna aqwaman sallu bil lailil barihah falamma asbahu nalu minni fatakunu sholatuhum yaumal qiyamati fi mizani. Udah tuh. Pak Ustaz. Pernah ada sebuah kisah juga bahwasanya pernah Imam Hatim Al-Asham melewati Qiyamul Lail satu malam. Fa'ayyarathu zaujatuhu, karena kagak Qiyamul Lail semalaman dikata-katain sama bininya. Katanya pengen tahajud, pules banget.
pengen ngaji, pules. Kata bininya. Faqala Imam Hatim langsung pinter dia mah nyautin. Inna aqwaman shollu bil lailil barih, biarin aja. Orang-orang kan malam pada qiyamul lail. Sampai pagi barihah bil lailatul barihah, satu malam full suntuk. Falam asbahu lumin, ntar kalau pagi dikirimin pahalanya ke saya. Biarin orang-orang yang kayak mulai malam-malam, saya mau tidur aja. Karena gue pagi-pagi pahalanya dikasih ke saya. Orang pintar mah ada aja jawabannya ya. Dirinya lagi pakai songan warung nih. Katanya doang mau kayak mulai pulus genengan, biarin aja orang-orang yang kayak mulai. Karena gue pagi-pagi pahalanya dikirim ke saya. Falam masbahu lumin. Apa kan? Fatakunu sholatuhum yaumal qiyamati fi mizani. Maka jadinya pahala sholat mereka nanti pada hari kiamat adanya di timbangan saya. Apa? Biarin aja udah. Kita diomongin orang biarin. Enak. Kita punya pahala dengan ibadah yang kita nggak kerjain. Kita lagi pules aja terima pahala dari orang. Udah biarin. Kalau bisa yang lama dong ngobrolnya. Ngobrol aja banyak-banyak udah lebih banyak. Enak pahala saya makin banyak gitu. Kalau misalnya ada orang yang curhat kita ada terima, siapa yang curhat gitu kan pasti ada kitanya tuh. Apa diterima apa diapain? Selama curhatnya masih lempeng mah ya dengerin aja dulu mengaji. Selama masih lempeng curhatnya, kita kalau udah mulai rada nyerempet-nyerempet baru udah sediain pisang, sediain apel, jeruk biar dia makan, berhenti ngomongnya. Gitu ngaji. Selama curhatnya masih lempeng ya terima aja, dengerin aja. Udah tuh. Makanya jangan suka gibah orang. Sayang pahala kita kasih ke orang. Dia mau lagi enak, pules terima transfer pahala dari kita. Kita yang capek-capek. Abang, gitu bang. Udah tuh, jelas. Wal aslur rabi'u, dasar yang keempat. As-salamatu min afatid dunia. Dengan kita menjaga lidah, kita akan selamat dari bencana-bencana dunia. Ala ma qala Sufyanu la tatakallam bilisanika ma taksiru bihi asnanaka. Berdasarkan apa yang diucapkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, la tatakallam bilisanika ma taksiru bihi asnanaka. Jangan mengatakan sesuatu dengan lidahmu yang membuat rontok gigimu. Ya gara-gara ngomong salah dipukulin orang, udah bonyok, rontok lagi gigi pada patah. Selamat dari bencana-bencana yang ada di dunia. Abu Sa'id. La tatakallam bilisanika ma taksiru bihi asnanaka. Jangan mengatakan sesuatu dengan lidahmu apa saja yang bisa membuat rontok gigimu. Wa qala akharu la tabsutanna lisanaka fayufsidu alaika sya'naka. Dan berkata ulama yang lain,
jangan kamu umbar lidahmu. Fayufsidu alaika sya'naka, maka itu akan merusak dirimu, akan membuat dirimu celaka. Udah tuh, jelas. Pak wa ansyadu, dan mereka bersenandung, ihfaz lisanaka la taqulu fatubtala, jagalah lidahmu, jangan terlalu banyak ngomong, fatubtala, maka kamu akan diberikan musibah, maka kamu akan mendapatkan bala. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, sesungguhnya bala itu, musibah itu disebabkan oleh salah ucap, oleh ucapan-ucapan yang salah. Udah tuh. Wali Ibnul Mubarak, dan ada yang berkata kepada Imam Ibnul Mubarak, ala ihfaz lisanaka, ingat, jagalah lidahmu. Innal lisana sari'un ilal mar'i fi qatlihi, karena lidah itu lebih cepat untuk membunuh orang lain. Udah tuh. Alat yang paling cepat untuk digunakan membunuh orang lain adalah lidah. Kalau mau dibaliknya begitu Bang Udin, lebih tajam dari pedang. Wa innal lisana darinul fuadi yadullur rijala ala aqlihi, dan sesungguhnya lidah itu merupakan cermin dari hati seseorang. Yadullur rijala ala aqlihi, dan lidah itu merupakan cerminan seseorang atas akalnya. Orang yang hatinya baik, maka ucapannya pun baik, karena hati itu cerminan dari hati, lidah itu cerminan dari hati. Orang yang ngomongnya kurang baik berarti menandakan hatinya pun kurang baik. Dan lidah itu menunjukkan akal seseorang. Semakin orang itu berakal, maka akan semakin sedikit bicaranya. Semakin orang itu sedikit akalnya, maka akan semakin banyak ngomongnya. Gitu. Jelas? Kiai, nambahin Kiai? Enggak. Itu celakanya lidah Kiai. Kenapa kita harus menjaga lidah? Hah? Wali Ibni Muti, lisanul mar'i laitun fi kaminin idza khalla alaihi lahu idhara fasunhu anil khona binijami somtin yakun laka min baliyatin sitaro. Dan ada yang berkata kepada Imam Ibni Muti,
lidah orang itu bagaikan singa. Idza khalla alaihi lahu idhara. Fikaminin, laitun fikaminin, singa yang sangat buas di alam liar. Di alam liar. Singa yang buas di dalam kandang. Fikaminin kandang itu. Idza khalla alaihi lahu ighara. Apabila singa itu dilepas lahu ighara, maka dia akan menerkamnya. Lisanul mar'i laitun fi kaminin. Lidah seseorang itu bagaikan singa yang buas yang adanya di dalam kandang. Idza khalla alaihi, jika singa itu dilepas lahu ighara, maka singa itu akan menerkamnya. Fasunhu anil khona bilijami sautin, maka jagalah lidah itu dari ucapan-ucapan yang buruk dengan rantai diam. Yakun laka min baliyatin sitaro, maka kamu akan terhindar dari bencana, dari malapetaka. Betul. Mau aja jelas? Udah? Ustaz? Ngaramin gak? Wa fil matalis syairi rubba kalimatin taqulu li sahibiha da'ni. Dan pada perumpamaan orang yang berjalan, rubba kalimatin taqulu li sahibiha da'ni. Udah paham itu Ustaz? Belum dilatih nih. Rubba kalimatin taqulu li sahibiha da'ni. Sangat jarang ada orang yang berkata kepada sahabatnya, biarin, da'ni, biarin, tinggalkan aku. Sangat jarang orang yang berkata seperti itu kepada sahabatnya. Apa Ustaz? Hah? Ya, karena kita kebanyakan komentar, dikit-dikit komentar, apa aja dikomentarin. Udah biarin aja, orang malah gua apa, udah biarin aja. Jangan pakai dikomentarin. Ya sama aja, tarik-tarik gitu.
orang yang mendengarkan ucapan buruk, maka dia mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang mengucapkan. Nah, dua-duanya jadinya, kupingnya kita jaga, lidahnya kita jaga. Udah tuh, lah sepi amat ini. Bawori, namanya bawori. Ya iya. Ya kalaupun sekiranya kita nggak bisa ninggalin, kita mau tegur, kagak enak kan sama temen. Kita tinggalin juga takut ntar dia marah. Orang lagi curhat malah tinggal pergi. Udah dah, minimal hati kita nolak. Ya Allah, benar saya kagak mau dengerin ini. Gimana ya? Iya, kalau temennya bisa dibilangin mah enak. Kadang-kadang kon galakan dia. Udah, minimal hati kita nolak dah. Kalau kita dengerin dah dia ngomongin apa, kita dengerin aja. Tapi hati kita nolak. Ya Allah, padahal saya kamu dengerin ini. Begitu Bang Uri. Minimal begitu dah. Hah? Nah, marah juga Bang Haji. Lu gua kalau curhat kan gua didengerin begitu. Yang kita itu dapat dosa dari teman, maksudnya gimana kayaknya? Apanya? Karena kita banyak bergaul kan, kadang-kadang kita ada dosa yang memang dosa kita ini Dari teman. dari teman. Ya itu kayak tadi. Teman kita mulai gibah, kita dengerin dia, gitu kan? Ujung-ujungnya kita dapat dosa gibah, dosa dari teman. Begitu Bang Uri. Teman kita kagak sholat, emang lagi sama kita nggak bilangin. Jadi membiarkan perbuatan maksiat kan gitu. Kita jadi dosa, kan begitu jadinya. Emang aliman dia bagaimana ya? Hah? Aliman dia, kawan dia, Ya itu kan makanya ribetnya berkawan di zaman kayak sekarang ini begitu jadinya. Kita bilangin emang pinteran dia, romannya mau hukum agama pahaman dia, tapi lagunya masih bugono aja. Itu repot jadinya. Makanya kemarin cari teman-teman yang baik gitu kan. Emang kebanyakan dosa yang kita dapat bukan dosa dari kita sendiri, tapi gara-gara teman. Karena ketika dia ngomongin orang, bukan kita tegur, malah kita dengerin, kita timpalin. Itu masalah. Begitu Bang Uri. Gara-gara teman jadi. Abu Ustaz. Makanya cari teman yang baik-baik aja. Yang kalaupun ngobrol ya minimal masalah bisnis, masalah usaha, itu lebih bermanfaat dibanding ngobrol macam-macam. Abu Ustaz. Begitu ya. Nas'alullah taufiq bi rahmatihi. Kita mohon kepada Allah taufik dengan kasih sayang. Ya, karena kalau bukan karena taufik dari Allah, sulit bagi kita buat jaga mulut. Para sahabat aja, para tabiin, para ulama sangat takut dari bahaya lidah, apalagi orang yang kayak kita. Hah? Apa sih? Iya, kita tambahin aja udah, emang apa sih? Al-aslul khamisu, dasar yang kelima, kenapa kita harus menjaga lidah? Dzikru afatil akhirati wa atibatiha.
Karena dengan menjaga lidah kita bisa mengingat bencana-bencana yang ada di akhirat, wa aqibatiha, dan akibat-akibatnya. Wa alquru fihi nuqtatan wahidatan wa huwa annahu la yakhlu imma an taqula qawlan mahzuran haraman aw qawlan mubahan min fudulin la ya'nika. Dan aku akan menyebutkan satu catatan yang sangat penting. Wa huwa annahu la yakhlu imma an taqula qawlan ma'zuran haraman. Bahwa jika kamu banyak bicara, pilihannya dua, imma an taqula qawlan ma'zuran haraman, bisa jadi kamu mengucapkan ucapan mahzuran haraman yang buruk dan diharamkan, au qawlan mubahan min fudulin la ya'nika, atau kalaupun ucapan itu mubah min fudulin la ya'nika, itu termasuk ucapan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Pilihannya dua tuh kalau banyak ngomong. Yang pertama bisa jadi kita mengucapkan kata-kata yang diharamkan atau yang buruk. Yang kedua bisa jadi kita mengatakan ucapan yang mubah tapi tidak ada manfaatnya buat kita. Fa in kana mahzuran fa fihi 'adzabullahi ta'ala alladzi la taqata laka bihi. Jika ucapan yang kamu ucapkan itu buruk, fa fihi 'adzabullahi ta'ala alladzi la taqata laka bihi, maka di dalamnya terdapat siksaan Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak akan mampu menahannya. Faqad rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lailata usriya bi ila samai nazartu fin nari qauman yaqulunal jiyafa qultu ya Jibrilu man haula'i qala haula'i alladziina yaquluna luhuman nasi. Sungguh telah diriwayatkan kepada kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, pada malam aku diisrakan oleh Allah ke langit, aku melihat ke dalam neraka ada sebuah kelompok yang mereka sedang memakan bangkai. Qultu, aku bertanya, ya Jibril man haula'i, ya Jibril, mereka itu siapa? Kok di neraka pada makan bangkai? Qala, Jibril menjawab, haula alladziina ya'kuluna luhuman nasi. Mereka itu adalah orang-orang yang semasa di dunianya suka makan bangkai orang lain. Karena orang yang ghibah itu kan sama saja dia sedang makan daging orang yang dibicarakan. Nanti hukumannya di neraka makanin bangkai. Abang. Kalau ngaruh pakai napas panjang bener. Makan bangkai orang. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin iqta lisanaka an hamalatil qur'ani wa tullabil ilmi wala tumazzikin nasa bilisanika fatumazzikaka kilabun nari.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Mu'adz, "Iqta' lisanaka an hamalatil Qur'ani." Jauhkan lidahmu dari orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Wa tullabil ilmi, dan orang-orang yang suka ngaji. Jangan sampai kamu ngomongin orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan orang-orang yang suka ngaji. Ngapa ngomong? Pesan Rasul pada sahabat Mu'adz. Hah? Ya orang alim. Jangan ngomongin kiai, jangan ngomongin ustadz, jangan ngomongin orang yang lagi belajar, jangan ngomongin orang lagi ngaji. Wala tumazikin nasa bilisanika, dan jangan juga kamu mencabik-cabik orang lain dengan lidahmu. Fatumazikoka kilabun nari, maka kamu akan dicabik oleh anjing-anjing neraka. Ya tadi tuh, dengan kita membicarakan orang lain berarti kita sedang nyesetin dagingnya dia. Ntar di neraka daging kita disesetin sama anjing. Tulabil amal ini kan bagus. Oke. Tulabil amal kan bagus. Tulabil ilmi. Iya. Iya, maksudnya jangan sampai kita ngomongin orang-orang yang ngaji. Mau ngaji apaan itu malam-malam begitu, guys. Ngomongin orang ngaji. Ngaji udah lama-lama kagak bener-benernya gitu. Maksudnya Pak. Iya, jangan ngomongin orang yang lagi ngaji. Awal. Biar bagaimanapun dia bang ngaji. Daripada kita gak ngaji, saya cuma kata-kata orang ngaji doang. Begitu guys. Ya bagus ngajinya mah, tulabil ilminya bagus. Jangan sampai kita ngomongin orang yang ngaji. Lu biarin dia mau ngaji apa kek. Ngaji, kecepekan air mulu. Jangan lu biarin. Udah biarin gitu. Itu kok masih cakep, masih ngaji dia. Jangan pakai dikomentarin apa-apa. Begitu kayak maksudnya. Wa an Abi Kilabah qala inna fil ghibati kharabal qalbi minal huda. Dan dari Imam Abi Kilabah beliau berkata, sesungguhnya ghibah itu akan menjauhkan hati dari petunjuk Allah, dari hidayah. Ghibah itu akan menjauhkan hati dari petunjuk Allah. Orang yang sering ngomongin orang lain akan jauh dari hidayah. Jangan suka ngomongin orang. Fanas'alullah al-ismata min dzalika bifadlihi. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari yang demikian bifadlihi, dengan karunia-Nya. Terus ini dikit lagi ya. Hadza fil kalamil mahzur, ini terhadap ucapan yang dilarang. Wa ammal mubahu fa fihi arba'atu umurin. Adapun ucapan-ucapan yang mubah, maka di dalamnya ada 4 masalah. Ahaduha syaglul kiramil katibina. Yang pertama, syaglul kiramil katibina, bikin capek malaikat pencatat.
Kesian, malaikat kayak ngaso pisan. Syaglul kiromil katibin, bikin capek malaikat pencatat. Aturan dia nyatet cuma sekali, karena ngomongnya banyak, sampai 2 jam, 3 jam, kesian itu malaikat kayak ngaso-ngaso pisan. Waduh. Lah kita aja capek, cuma dengerin doang, apalagi malaikat yang pakai nyatet segala, dengerin nyatet juga lagi. Kesian dia. Bimala khairu fihi wala faidata. Dengan mencatat sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada faedahnya. Wa haqqun lil mar'i an yastahiyya minhuma fala yudhihima. Wa haqqun lil mar'i, dan kewajiban bagi seseorang an yastahiyya minhuma, bahwa dia merasa malu kepada keduanya, fala yudhihima, maka dia tidak menyakiti keduanya. Dengan kita bikin capek, sakit hati dia. Udah kok bang, saya capek banget ini, saya pengen ngaso dulu bentaran 5 menit dah. Maka ngaso bisa malaikat teman nyatet dari pagi sampai sore. Apa Ustaz? Malu kudunya kita malaikat kanan kiri itu. Malu. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita pasti dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Cuma mana kalau raqib menyantai ini, yang baiknya tuh atidnya. Kalau atid menyiri sama raqib gimana? Enak raqib jarang nyatet. Jadi gue mulu ini yang nyatet. Kesian Bang Hendrik, makan atid itu. Apa sekles-sekles tangannya. Watani irsalu kitabin ilallahi ta'ala minal lagwi wal hadri. Yang kedua, kamu mengirimkan buku catatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang isinya cuma hal yang sia-sia dan kagak ada gunanya. Abang Kiswara, anak kita pulang dari sekolahan ngambil rapot, pas kita lihat isinya merah mulu. Kesel kita. Ya Allah, tiap hari kita kirim catatan isinya cuma ngobrol doang, isinya kagak ada zikirnya. Ini bener nih sih begini doang. Irsalu kitabin ilallahi ta'ala minal lagwi wal hadr. Mengirimkan buku catatan kepada Allah yang isinya cuma sia-sia dan gak ada gunanya. Itu Ustaz. Udah malaikatnya capek nyatetnya. Terasal malam catatan kita dibawa ngadep Allah, isinya cuma begitu doang ya. Si Awing sih dari pagi sampai malam isinya begini doang. Kongkok mulu, kongres. Kongkok gak beres-beres. Falyahdharil 'abdu min dzalika wal yakhshallaha 'azza wa jalla. Maka hendaknya seseorang menjauhkan diri dari yang demikian, dan hendaknya dia merasa takut kepada Allah 'azza wa jalla. Wa dzukira anna ba'dahum nazara ila rajulin yatakallamu bil khana faqala ya hadza innama tumli kitaban ila rabbika fanzur ma tumli. Ada sebuah kisah bahwa sebagian ulama melihat orang yang
suka ngomong, mengatakan hal-hal buruk. Faqala ya hadza innama tumli kitaban ila rabbika. Maka ulama itu berkata, pakai ya hadza, gitu. Innama tumli kitaban ila rabbika, kamu itu lagi nulis surat kepada Tuhanmu, nulis buku untuk Tuhanmu. Fanzur ma tumli, perhatikanlah apa yang kamu tulis. Kamu itu nyetor buku catatan kepada Allah, perhatiinlah buku catatan itu isinya apaan. Jangan pakai bocah lo belakang, begitu pulang sekolah lihat bukunya yang isinya cuma kapal mobil doang. Nah sekolah sih isinya cuma gambar mobil, menggambar kapal doang. Dulu lagi sekolah. Karena kamu udah lagi sekolah udah. Watal itu qiraatuhu baina yaday al-malikil jabbari yaumal qiyamah. Yang ketiga, kamu nanti akan membaca catatan itu di hadapan Sang Maharaja yang Maha Perkasa pada hari kiamat. Ala ru'usil asyhadi, di hadapan para saksi-saksi. Baina syada'idi wal ahwali, di antara dahsyatnya dan huru-hara kiamat. Wa antaji'ana atsyana uryana, kamu lapar, aus, telanjang. Munqati'an anil jannati, jauh dari surga. Mahbusan anil nikmati, tidak diberikan nikmat sedikit pun, belum mendapatkan nikmat sedikit pun. Ingat, apa yang kita bicarakan sekarang nanti kita bacain. Pada malam Kamis tanggal 26 Ramadan, saya Hendrik bahas tilil ama bangun. Lah kagak malu dari orang, itu orang bahasa gitu doang. Kirain bacain sholatnya, ngajinya, bahas tilil ama bangun. Malu Bang Hendrik. Waduh. Kirain mau ngomong apaan kan di podium mana. Warabi'u, yang keempat, al-laumu wa ta'iru bima qulta, cacian dan hinaan terhadap apa yang kamu katakan. Wal qita'ul hujjati wal haya'u min rabbil izzati, dan akan dilaksanakan hujjah kepada dirimu, dan kamu akan mendapatkan malu di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Apa Ustaz? Waqad qila iyyaka wal fudula fa inna hisabahu yatulu. Ada ulama yang berkata iyyaka wal fudula, hindarilah banyak ngomong yang sia-sia. Fa inna hisabahu yatulu, karena hisabnya nanti akan sangat lama.
Wa kafa bihadhil usuli wa izon limanit ta'azur. Cukuplah dasar-dasar ini menjadi nasihat bagi orang-orang yang sadar. Wa qad basatna fi kitabi asrori muamalatid dini ma fihi maknaun. Dan telah kami jabarkan dengan sangat luas di dalam kitab asrori muamalatid din penjelasan yang cukup. Fanzur fihi tajidis syifa'ah. Silakan lihat isi kitabnya, pasti kamu akan mendapatkan obat yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Dah, itu cukup bahasan tentang lidah. Ayo Ustaz. Sebelum saya tutup, Kiai kali. Iya, kira-kira kita ini dapat seperti ini apa kagak? Dapat yang mana, Kiai? Ini berat banget rasanya. Ya, tugas kita sekarang sambil kita berusaha menjaga lidah kita, sambil kita memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah, ya. Karena kalau bukan taufik dan pertolongan dari Allah, kita nggak akan bisa. Apalagi emang orang kayak kita dah yang suka komentar, emang resep kalau udah ngobrol. Minta ada perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dikasih kekuatan untuk menjaga lidah kita. Sambil terus berusaha, ya. Ya kalaupun mau ngobrol, ya udah nggak usah lain-lain bahasnya. Masalah pengajian kek, masalah usaha kita kek, dagangan kita kek, kerjaan kita, itu lebih bermanfaat dibanding ngobrol ngalor ngidul. Gak ada gunanya. Al-faslur rabi'u al-qalbu wallahu a'lam bissawab walhamdulillahirabbil alamin.